Halo, Assalamualaikum. Nama saya Lucy Irianti dari PGSDA 2018. NIM saya 111918020. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam nabati dan juga hewani yang ada di daerah saya, yang nantinya akan diolah menjadi makanan khas daerah saya atau daerah Kerak. Sumber daya alam nabati di daerah saya yang paling terkenal yaitu singkong dan juga pisang. Lalu sumber daya alam hewani yaitu ayam, karena di sini tuh banyak yang mayoritas banyak yang petani dan juga sebagai peternak, yaitu ayam. Salah satu contohnya yaitu bapak saya juga peternak ayam, ada bebek dan lain-lain. Oke, skip. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang singkong. Singkong akan diolah menjadi yang pertama jemblem. Jemblem ini adalah makanan nabat dari singkong, dan ini ada kelapanya dan di dalamnya itu ada gula merahnya. Yang kedua yaitu gemblong. Gemblong dari singkong. Ini ada juga kelapanya dan ini ada bumbunya, sambal ya. Dan kalau masalah harga, kalau singkong ini biasanya 1 kilo yaitu 4.000. Sedangkan saya kalau mengambil satu ini bisa dihargai 1.000 lah ya, 1.000. Tapi nanti kalau diolah menjadi jemblem ini akan menaikkan nilainya, yaitu segini saja 500. Tapi kalau jemblem ini kekurangannya yaitu dia menggunakan minyak goreng. Sedangkan minyak atau singkong kalau digoreng itu akan menyerap minyak dan membutuhkan banyak minyak. Jadi kalau seumpamanya singkong ini lalu diolah menjadi ini akan menghasilkan untung paling tidak yaitu sampai 30 atau 40%. Tapi kalau dibuat gemblong seperti ini bisa saja 50 sampai 70%. Karena apa? Karena gemblong ini tidak menggunakan minyak goreng dan ini prosesnya hanya dikukus lalu dihaluskan, setelah itu dibentuk lalu dikasih kelapa. Sedangkan tadi kalau jemblem ini butuh digoreng, singkongnya dihaluskan dulu, setelah dihaluskan dibentuk-bentuk terus dikasih gula merah terus digoreng. Jadi agak ribet dan harganya pun per biji itu hanya 500 rupiah. Sedangkan kalau gemblong pembuatannya pun mudah, terus harganya pun satu bungkus ini 2.000. Kalau sama ini belinya cuma 1.000 atau 2.000, ini paling tidak jadi 3 bungkus. Kalau 3 bungkus kan 6.000, berarti nilai keuntungannya 50 sampai 70%. Oke, yang kedua yaitu pisang. Pisang di daerah saya diolah menjadi pisang goreng. Dan juga ini adalah makanan terendul yang ada di Kerak yang saya suka banget. Ini tuh karena namanya piscok, tapi piscoknya itu dari tepung dan juga coklat kulitnya, jadi kulitnya tuh buat sendiri, terus ada kejunya, ada. Oke, kalau pisang segini tuh harganya seumpama dikasih harga 1.000, terus dibikin pisang goreng segini, ini tuh kalau di sini tuh harganya 1.000 rupiah. Jadi kalau pisang ini dibuat pisang goreng itu bisa jadi 6 pisang goreng, karena ini tuh nanti satunya ini dipotong jadi 2, jadinya tuh nanti kan jadi 6.000. Itu keuntungannya. Tapi kan kalau pisang goreng ini membutuhkan tepung dan juga minyak, lagi-lagi minyak. Karena kalau makanan yang menggunakan minyak itu kalau menurut saya agak sedikit itu ya, biayanya ditambah karena minyak kan sekarang harganya naik gitu ya. 1 liter itu kalau nggak salah 15.000 atau 13.000 tergantung mereknya. Oke, skip ya.
ini tuh bisa jadi 6 atau 5 ya kalau ukurannya segini. Ini kan dikasih tepung juga, terus dikasih gula itu juga mahal ya. Jadi kalau di sini tuh keuntungannya ya 30-40% gitu. Dan ini tuh kalau orang beli tuh biasanya kan digunakan untuk camilan atau apa gitu ya, jadi pasti itu belinya tuh kan nggak banyak-banyak. Jadi keuntungannya pun kalau pembelinya nggak banyak kan keuntungannya juga nggak banyak gitu. Ini jadi keuntungannya tadi, kesimpulannya 30-40% ya kalau dari pisang ini. Terus tapi kalau dibuat makanan yang endul seperti ini tadi, ini tuh keuntungannya lumayan ya, karena ini tuh kan cuma butuh pisang sedikit. Jadi pisang gini tuh bisa jadi 10 atau 15 gitu ya. Oh kalau 15 kebanyakan ya, jadi 6 sampai 10-an gitu ya. Tapi ini kan butuh tepung, butuh keju gitu. Tapi kalau ini itu kelebihannya, ini kan biasanya bisa dibuat orang untuk hajatan gitu, hajatan seperti ulang tahun atau seperti ada arisan, itu kan biasanya ada jajan kotaan itu ya. Itu kalau ini ditaruh di kotaan itu kan udah pantas. Jadi ini tuh keuntungannya itu bisa sampai 50-80%. Karena apa? Karena kalau pesannya banyak itu kan nanti keuntungannya berlipat-lipat. Dan ini itu harganya satu ini 2.000. Bayangkan tepung itu 1 kilo hanya 8.000, dan pastinya udah jadi 50 atau ya kalau nggak 50 30-an inilah ya. Terus 30-an, terus kejunya ini juga 10.000 mungkin. Terus ini ada coklatnya, dan coklat itu satu batang gini tuh berapa ya, 10 kalau kemarin aku beli sih 18.000. Jadi kan totalnya paling nggak 70 gitu ya, 70. Terus lah kalau ini jadi 50 bungkus itu kan udah jadi 100.000 gitu ya. Jadi kan keuntungannya tuh berlipat-lipat gitu. Jadi kalau dilihat dari nilai ekonomisnya, kalau pisang dibuat pisang goreng atau piscok memang lebih ribet pakai dibuat ini, tapi kan keuntungannya bisa berlipat-lipat karena yang beli ini tuh biasanya kalau ada pesanan buat acara nikahan, buat acara arisan, buat acara kondangan, kalau ada tamu pesan paling enggak kan 50 ke atas. Jadi keuntungannya lebih besar ini. Jadi sekreatif mungkin lah kita mengolah bahan baku yang awalnya hanya ini saja menjadi yang lebih bernilai seperti ini. Nggak hanya dibikin pisang goreng saja yang 1.000 rupiah, tapi juga bisa dibikin piscok gini jadi 2.000 rupiah. Kan nanti keuntungannya berlipat-lipat kalau banyak yang suka, apalagi anak kecil kan sukanya yang coklat-coklatan gitu. Lalu yang ketiga yaitu hewan nabatinya, yaitu ayam. Ini tadi saya beli 10.000 di pasar, dan ini kemarin saya beli ayam geprek di toko A ya. Ayam geprek gini, ada sambalnya gini, ini sama nasi itu harganya 13.000. Bayangkan 13.000 ayamnya cuma satu sama nasi. Kalau tanpa nasi itu 10.000, dan ayamnya juga lebarnya segini. Keuntungannya kan banyak banget, tapi kita harus pakai tepung, kita harus bisa bikin gepreknya, bikin supaya renyah seperti ini. Harus bisa bikin renyah seperti ini. Kalau kita nggak kreatif, kita hanya bisa bikin biasa saja, digoreng seperti ini keuntungannya hanya ya, ini cuma kalau beli tuh harganya 3.000. Sedangkan kalau dibikin geprek seperti ini tuh ini tuh bisa dijual 5-8.000. Bayangkan selisihnya ini 2.000 dan ini 5-8.000. Kan keuntungannya selisih 3.000 atau berapa itu ya, kan 50% banget. Sedangkan ayam 10.000 di pasar udah dapat banyak. Jadi
Intinya dari penjelasan saya yaitu semakin kita kreatif mengolah suatu bahan sumber daya alam nabati maupun hewani, maka nilai jualnya akan semakin tinggi. Jadi sekreatif mungkin jika kita ingin menjadikan sumber daya alam nabati atau hewaninya menjadi makanan yang nilai ekonomisnya tinggi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Liz Irianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.